Berbagai merek sedan besar yang mewah dan nyaman memang banyak di pasaran, mulai dari merek Jepang hingga merek Eropa. Namun, ada satu mobil yang sangat disukai oleh konsumen Indonesia, yang juga menjadi langganan para pejabat untuk kendaraan hariannya. Dan ini dia teman-teman mobilnya, sebuah Toyota Camry yang harga bekasnya sekarang sudah sebanding dengan kenyamanan, kemewahan, dan gaya yang masih sangat mumpuni. Selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Kita review Toyota Camry XV50. Nah, berbicara mengenai Toyota Camry, ini merupakan Camry generasi ke-7 teman-teman. Dimana untuk Camry sendiri, generasi pertamanya dijual di pasar Jepang sejak tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Dan mobil ini, generasi ke-7 Camry, telah hadir di Indonesia sejak tahun 2011, menggantikan generasi XV40. Dan berhenti produksi di tahun 2018, di mana digantikan generasinya di generasi terbaru yang seperti kalian lihat di jalanan kebanyakan teman-teman. Nah, untuk mobil ini sendiri XV50 yang sudah mengalami facelift terakhir alias last edition daripada Toyota Camry generasi ini teman-teman. Dan tampilannya gue pribadi suka banget setelah facelift seperti ini karena dia sebagai kendaraan atau sedan yang besar tetap memberikan kesan sporty nih teman-teman. Mungkin pasar Toyota sedikit berubah untuk menjangkau konsumen-konsumen eksekutif muda teman-teman. Dimana untuk desainnya sangat disukai anak muda karena tidak monoton. Garis-garisnya dibuat sedikit lebih runcing di bagian headlampnya, di bagian grill, dan di bagian grill bawah juga demikian. Tapi walaupun dibuat sedikit sporty, namun namanya Camry tetap memberikan nilai wibawa dan tetap memberikan nilai kemewahan. Karena Toyota nggak juga lupa memberikan beberapa garnish chrome yang banyak sekali teman-teman di atas, di grill, dan di bagian fog lamp bawahnya. Lalu kesan modern itu juga ditunjukkan pada bentuk lampunya yang sedikit lebih meruncing, juga ditemani dengan teknologi yang sudah cukup oke. Untuk lampunya sudah proyektor yang sinar lampunya warna biru, yang berarti dia sudah menggunakan bohlam LED. Lalu ada 3 buah DRL, namun untuk lampu sen dan lampu senjanya dia masih bohlam pijar alias bohlam halogen. Di bawahnya lengkap dengan 2 buah lampu fog lamp yang juga masih menggunakan bohlam pijar atau bohlam halogen teman-teman. Oke, di depan sini ada 4 buah sensor parkir, namun sayangnya untuk tipe V seperti ini belum ditemani dengan kamera 360 teman-teman. Jadi kameranya hanya tersedia pada bagian belakangnya saja. Sip, kalau gitu di bagian depan lengkap. Kita sekarang buka kap mesinnya sebelum akhirnya kita lanjutkan ke bagian samping dan ke bagian belakang. Let's go. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan ruang mesin dari Toyota Camry 2.4V, di mana mobil ini di Indonesia sendiri dihadirkan dengan 3 tipe pilihan teman-teman. Dimana untuk tipe G dan tipe V mesinnya sama berkode 2ARFE, di mana mesin ini merupakan mesin yang baru yang digunakan untuk Camry generasi ke-7 ini teman-teman. Nah, kalau kalian pengen versi yang lebih bertenaga dan lebih mewah dan lebih lengkap fiturnya, bisa ambil yang tipe 3.5Q teman-teman. Karena itu mesinnya jempolan banget, tenaganya instan sekali. Tapi rasanya untuk pemakaian dalam kota, mesin 2500 cc 4 silinder segaris ini sudah sangat cukup teman-teman. Karena tenaganya meningkat 11 PS dari generasi sebelumnya. Dimana untuk mesin 2ARFE ini tenaganya tercatat di angka 180 daya kuda dan torsinya mencapai 230 Nm teman-teman. Jadi rasanya untuk menghela bodi sebesar ini, mesin ini masih sangat oke sekali. Lalu untuk tingkat efisiensinya, Toyota Camry ini dari riset yang gue baca bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar di angka 10 km per liter sampai dengan 11 km per liter untuk rute dalam kota, dan untuk rute luar kota atau rute tol, mobil ini cukup hemat, bisa mencatatkan di angka 14 sampai dengan 16 km per liter teman-teman. Oke, ruang mesinnya seperti ini, rapi, namanya mobil sedan besar yang cukup mewah, sudah dilengkapi dengan cover, dan untuk bukaan kap mesinnya
dia juga sudah dilengkapi dengan pegas hidrolis teman-teman. Jadi kalian nggak usah repot-repot nyantelin tongkat untuk menyangga kap mesinnya. Sekarang kita tutup ya. Oke, saatnya gue ceritain bagian samping dan belakang sebelum akhirnya kita ke bagian interiornya. Let's go! Ini dia tampilan samping dari Toyota Camry, dan bisa kalian lihat teman-teman, ini merupakan sedan yang dimensi panjangnya itu panjang sekali teman-teman. Karena secara total dimensinya itu kurang lebih di angka 4800 mm, yang berarti hampir 5 meter teman-teman. Dan dimensi sepanjang ini untuk kalian yang memiliki garasi minimalis, rasanya untuk membawa pulang mobil ini harus dipertimbangkan ya teman-teman ya. Karena selain panjang, dia juga memiliki bodi yang cukup lebar. Dan di bagian samping sini, Camry generasi ke-7 juga sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, XV40. Dimana untuk tarikan garisnya, Camry ini sudah lebih sporty dan lebih tegas-tegas. Karena di bagian atas ada satu tarikan garis, di bagian bawah juga, membuat desainnya tidak monoton seperti generasi sebelumnya teman-teman. Lalu, karena ini mobil yang cukup mewah, Toyota juga tidak lupa menyematkan window line chrome untuk kedua pintunya, sangat manis sekali. Dan untuk generasi facelift seperti ini, dia juga sudah mengalami perubahan velg yang desainnya itu sekarang lebih modern dan lebih cakep menurut gue. Velg ini adalah velg ukuran 17 inci yang dibalut ban ukuran 215, aspek rasio 50 teman-teman. Jadi rasanya kalau kalian pengen ganti velgnya dengan ukuran lebih besar, fendernya masih sanggup sampai dengan mungkin 18 inci ya teman-teman ya, tapi tetap memberikan kenyamanan. Oke, kita ke atas ada emblem dual VVT-i karena mesinnya sudah berteknologi dual VVT-i, jadi harusnya makin irit jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan untuk bagian rodanya, brakesnya atau remnya, dia sudah menggunakan rem cakram untuk bagian depan dan belakang, juga lengkap dengan fitur keselamatannya seperti ABS, EBD, brake assist, dan juga dia sudah memiliki traction control teman-teman. Oke, lengkap banget untuk fitur keselamatannya, walaupun biasa aja. Lagi-lagi, dimana untuk mobil ini, seperti kita ingat di harga barunya di angka 600 jutaan. Rasanya fiturnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan gue ceritain sedikit bagaimana akomodasi bagasi dari Camry ini. Let's go! Tampilan belakang dari Camry generasi ke-7 yang dikenal dengan kode bodi XV50 teman-teman. Dan ini merupakan Camry yang sudah facelift, dimana untuk tampilan belakangnya, ya tampilan belakangnya yang nggak diubah oleh Toyota teman-teman. Karena di bagian depan, di bagian samping cukup terlihat, tapi untuk bagian belakangnya masih cenderung sama seperti generasi sebelum facelift teman-teman. Karena untuk penggunaan lampunya, walaupun lampunya sekarang dibuat agak kristal, lengkap dengan tarikan garis chrome yang menambah kesan wibawa daripada mobil ini. Nah, di bagian belakang sini nggak banyak fitur juga karena ada satu buah kamera mundur saja. Di bawahnya ada 4 titik sensor parkir dan ada beberapa emblem untuk mobil ini, yaitu 2.5V dan ada emblem Toyota di bagian kiri dan di tengahnya. Sip, lainnya semuanya standar. Bagaimana kalau kita lihat bagian bagasinya? Ya, bagasinya pencetannya sudah elektrik, tapi untuk naikinnya belum, masih manual ya teman-teman. Dan ini yang gue suka dari sebuah big sedan atau sedan besar, karena bagasinya ini sangat-sangat besar teman-teman. Bahkan untuk memasukkan seorang pun rasanya 2 orang bahkan cukup sekali di dalam bagasi Toyota Camry ini. Apalagi kalau untuk memasukin koper-koper kalian rasanya sangat cukup. Oke, dan ya udah, bagasinya besar banget. Gue suka banget bagasi dari sedan-sedan besar. Jadi sangat bisa mengakomodasi barang bawaan kalian masing-masing. Di bagian bawah sini juga terdapat satu buah tempat penyimpanan yang dikhususkan untuk menyimpan ban serep dan beberapa toolkit untuk mobil ini. Sip, sekarang kita tutup. Belum elektrik bagasinya, tapi nice.
Sekarang kita ke interiornya buat gue ceritain apa sih hebatnya interior dari Toyota Camry. Let's go. Oke, ini dia teman-teman, ruang belakang atau ruang favorit bagi para pemilik Camry. Khususnya ini merupakan Camry XV50 generasi ke-7 dari Toyota Camry teman-teman. Dan memang sejak generasi awalnya Camry dikhususkan sebagai sebuah sedan besar yang bisa mengakomodir kenyamanan penumpang di bagian belakang. Dan posisinya di sini persis teman-teman, dimana menyetir berdua gitu ya dengan seorang driver, pasti seorang majikan atau seorang bos duduknya di kiri sini. Kenapa? Karena pabrikan menyediakan kursi bagian tengah ini bisa kalian atur secara manual teman-teman. Jadi dengan tangan sendiri pun sangat bisa karena ada tombol di bagian depan sini. Nah, kalau kita posisi paling maju kayak gini, lalu kita rebahkan lagi, kalian bisa lihat ruang legroom dari Camry XV50 ini sangat-sangat luas teman-teman. Jadi sangat bisa bersantai sekali di belakang kabin dari Toyota Camry ini. Dan juga yang gua rasakan ketika duduk pertama kali di sini, joknya itu rendah, juga posisinya lumayan cukup rebah nih teman-teman. Nah, kalau pengen tambah santai lagi, di tengah Toyota juga menyediakan satu buah armrest lengkap dengan 2 buah cup holdernya yang terlihat sangat besar nih armrestnya teman-teman. Tapi sayangnya dia armrestnya jatuh kayak gini modelnya. Tapi sangat oke karena masih bisa mengakomodir tangan kalian secara proporsional teman-teman, sama seperti kiri kanannya. Namun yang disayangkan untuk generasi ke-7 ini, Toyota tidak memberikan fitur apapun di bagian belakangnya teman-teman. Karena di bagian tengah cuma tersedia 2 buah blower AC yang suhunya diatur via depan alias mengikuti suhu depan. Dan di belakang sini juga tidak terdapat sebuah tirai yang biasanya harusnya ada di setiap mobil-mobil sedan mewah seperti ini. Dan kacanya ini belum all auto ya teman-teman ya, baik untuk turun dan untuk naiknya masih manual. Lalu di sini Toyota juga menyediakan beberapa tempat penyimpanan. Di kiri ada 3 buah cup holder, ada 1 buah asbak. Lalu untuk fitur safety-nya, Toyota Camry ini juga lengkap dengan 3 buah seat belt, 3 titik, 3 buah headrest, dan ada 6 buah SRS airbag teman-teman. Jadi di bagian depan, di bagian pilar depan dan di bagian pilar kayak di belakang sini ada 2 buah. Jadi harusnya sudah lengkap dan sudah aman. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kokpit depan atau bagian driver dari Toyota Camry ini. Let's go. Oke, teman-teman, udah sampai di bagian interior depan, dimana biasanya duduk sini adalah seorang driver ya teman-teman ya. Karena mobil ini lagi-lagi merupakan sebuah mobil large sedan atau sedan besar yang memang nyamannya itu disupirin teman-teman. Tapi kalau kalian sebagai pemilik, sebagai orang yang mungkin weekend pengen jalan-jalan pakai mobil ini, ternyata Camry juga masih memberikan kenyamanan dan rasa berkendara yang cukup enak loh teman-teman. Walaupun dimensinya besar, tapi kalian tidak seperti menyetir sebuah mobil yang cukup besar seperti ini. Karena untuk generasi ini XV50, setirnya sangat presisi dan tenaganya juga cukup oke teman-teman untuk mesin yang 2500 cc seperti ini. Oke, tapi kita bahas untuk posisi duduknya. Dimana untuk posisi duduknya Camry XV50 ini cukup memberikan posisi duduk yang ergonomis, karena kursi ini bisa kalian atur untuk maju mundur, untuk reclining, dan untuk naik turun secara elektrik teman-teman. Dan tidak hanya di bagian driver saja, untuk kursi elektriknya juga tersedia di penumpang depan kiri ini, karena bisa diatur melalui tombol di bagian tengah ataupun di bawahnya. Lalu kalau kita berbicara mengenai setirnya bukan seperti setir kepunyaan Fortuner, Innova ya teman-teman, dan ini merupakan setir Camry yang asli, dimana di bagian atas nih ada wood panel yang sangat lembut, dan juga setirnya dikelilingi dengan material kulit yang enak sekali digenggamnya teman-teman. Lalu di bagian setir ini juga
kalian diberikan beberapa tombol, bahkan banyak sekali tombol. Yang kiri untuk mengatur menu entertainment yang di bagian tengah, dan yang di kanan untuk mengatur MID yang terletak di bagian instrumen clusternya. Nah, ngomong-ngomong layar MID-nya, ini merupakan layar MID yang sama seperti yang digunakan pada Toyota Fortuner maupun Toyota Kijang Innova tipe V dan tipe Q, teman-teman, yang sudah ada layarnya. Dan cukup informatif. Informasi yang dihadirkan di layar ini ada biasa informasi mengenai kecepatan rata-rata, konsumsi bahan bakar, lalu informasi mengenai cruise control, ada juga informasi mengenai warning, dan ada menu setting di sini di mana kalian bisa mengatur bahasa, unit, pengaturan eco, driving info, driving information, dan pop-up display, teman-teman. Lalu kalau kita berbicara mengenai layar instrumennya, masih didominasi oleh dua layar analog yang terlihat sangat besar dan sangat jelas. Yang kiri untuk tachometer seperti biasa, dan yang kanan untuk speedometer, teman-teman. Dan di bawahnya juga terletak ada penunjuk indikator suhu, dan di kanan ada penunjuk indikator bahan bakar. Oke, untuk tuas-tuasnya dia wipernya sudah auto, lalu lampunya juga sudah auto, dan di sebelah kanan ada beberapa tombol yang berfungsi untuk mengaktif dan mematikan traction control, dan juga ada sensor parkir, teman-teman, tombolnya. Sip. Lalu untuk pengaturan kaca jendelanya juga seperti yang gue bilang tadi, bahwa pengaturan auto hanya tersedia untuk bagian drivernya aja, teman-teman. Belum tersedia untuk bagian penumpang kiri, kanan, belakang, dan samping. Sekarang kita berlanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini layar entertainmentnya sudah terlihat lebih besar, lebih modern. Tapi walaupun begitu, Toyota tetap memberikan layar entertainment yang cukup modern, karena layarnya sudah touchscreen, besar juga, dan dilengkapi dengan beberapa fitur ala Toyota nih, seperti TAC Camry, Toyota Move, terus juga bisa mirroring handphone kalian, dan untuk bagian konektivitas Bluetooth, USB, AUX pastinya bisa di dalam Toyota Camry ini. Dan kalian juga disediakan sebuah maps, teman-teman. Yang kita ke bawah terlihat ada pengaturan AC, di mana Camry ini sudah digital dual zone climate control juga, lengkap untuk arah semburannya. Ada dua buah cup holder, dan di sebelah kanan ada transmisi otomatis lengkap dengan mode sport dan mode triptonicnya. Karena di bagian setir kalian tidak diberikan pedal shift. Belakang lagi ada satu buah tempat penyimpanan lengkap dengan soket 12 volt lighter, ada juga soket USB dan 3,5 mm AUX. Dan yang keren di sini, teman-teman, kalau kalian handphonenya sudah support wireless charging, kalian tinggal taruh handphone kalian di sini dan dia akan mengecas secara otomatis. Di bagian bawahnya juga kalian diberikan satu buah tempat penyimpanan yang juga dilengkapi dengan pendingin, teman-teman. Jadi ini sebuah chiller lah ya, untuk menaruh minuman dingin kalian di dalam sini. Oke, kita ngomongin material dashboardnya. Materialnya sudah dilapisi dengan material empuk atau soft pad, dan di sini terlihat ada beberapa jahitan yang kalau gue lihat sih jahitannya ini jahitan asli ya, teman-teman. Oke, itu aja, belum ada sunroofnya. Dan saatnya sekarang kalau kalian pengen bawa pulang mobil yang ala-ala pejabat seperti ini, seperti yang udah gue bilang di awal video, harganya sekarang sudah cukup terjangkau, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke depan buat gue kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk bawa pulang Camry XP50 ini. Let's go! Dan sampai di akhir video, teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, bahwa mobil ini sekarang sudah bisa kalian miliki dengan uang hanya dengan 100 jutaan sampai dengan 300 jutaan. Tapi mobil ini yang harus kalian pertimbangkan adalah harga pajaknya yang ternyata masih cukup mahal, teman-teman. Untuk tahun 2016 seperti mobil review kita kali ini, pajaknya masih di angka 7 juta rupiah, teman-teman. Lalu untuk harganya kebetulan kita punya banyak, seperti yang gue bilang tadi, bahwa harganya kita punya dari mulai 180 juta untuk XP50 tahun 2012 sampai dengan 300 jutaan, teman-teman. Dan mobil ini sendiri adalah tahun 2016, warna putih dengan odometer yang baru tercatat di angka 30 ribuan. Kita jual untuk kalian semua di angka 310 juta rupiah, dan tentunya masih boleh banget kalian nego. Dengan harga 300 jutaan, rasanya untuk mendapatkan sebuah sedan yang masih cukup nyaman,
masih sangat oke banget untuk kalian pertimbangkan. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.